Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengan nikmat itu kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Iman yang kita pahami rukunnya ada 6. Iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari kiamat, hari akhir, dan qada serta qadar, ketentuan Allah. Apakah itu ketentuan khairihi wa syarrihi, yang baik ataupun yang buruk. Malam ini ingin kami sampaikan tentang pentingnya beriman kepada hari akhir, atau bisa dengan bahasa lain, bahayanya ketika orang tidak percaya kepada hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita beribadah itu karena memiliki kepercayaan kepada Allah, dan kita yakin bahwa nanti setelah kematian kita akan dibangkitkan lagi dan dimintai tanggung jawabnya atas amal-amal yang kita lakukan. Nah, ketika orang tidak percaya lagi kepada hari akhir, ini bahayanya sangat besar. Yang pertama, dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam Quran surat Yunus ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Sungguh qad khasira, kata qad yang diikuti dengan fi'il madhi artinya sungguh. Kalau diikuti fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Sungguh rugi bagi siapa? Alladzina kadzdzabu biliqa'illahi, yaitu orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah, tidak percaya kepada hari akhir. Wa ma kanu muhtadin, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Mereka tergolong orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kemungkaran di dunia ini begitu banyak terjadi, karena orang tidak percaya kepada hari akhir. Dampaknya ia berbuat apa saja di muka bumi sesuai dengan kehendaknya. Ini bahaya sekali ketika orang tidak percaya kepada hari akhir, dan terus dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang percaya kepada hari akhir, hendaklah ia diikuti juga dengan perbuatan yang baik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap akan berjumpa dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya, maka hendaklah berbuat kebaikan. Hendaklah beramal dengan amal yang sholih, dan janganlah menyekutukan dalam peribadatan itu dengan seseorang. Beribadah murni kepada Allah. Alhamdulillah, kita diberi nikmat oleh Allah dengan iman, sehingga kita percaya kepada Allah dan percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan,
dan kita bisa berharap bertemu dengan Tuhan kita. Sehingga itu menjadi motivasi bagi kita untuk beramal solih. Nah, ini pentingnya percaya pada hari akhir. Kemudian yang kedua, bahayanya ketika orang tidak lagi percaya pada kehidupan akhirat, maka akan menganggap bahwa kehidupan dunia ini lebih penting daripada kehidupan akhirat. Ini. Sehingga semua konsentrasi pikiran dan perbuatannya hanya untuk menggapai kehidupan dunia. Sehingga seringkali menghalalkan semua cara untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia. Tidak lagi menghiraukan antara yang halal dan yang batal, yang batil, yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Karena tidak adanya kepercayaan dengan kehidupan akhirat. Menganggap dunia ini lebih baik. Dan mohon maaf, kadang agama dijadikan alat untuk mendapatkan kehidupan dunia. Mestinya kita beragama adalah untuk kehidupan akhirat. Tapi seringkali orang yang memandang dunia ini begitu pentingnya sehingga mengalahkan kehidupan akhirat. Sehingga seringkali menguras tenaga dan pikirannya, mengerahkan seluruh kemampuannya hanya untuk kehidupan dunia. Ini bahayanya ketika orang itu tidak percaya kepada hari akhir. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun. Dan bukanlah kehidupan dunia itu melainkan hanya permainan dan senda gurau. Waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Sedangkan kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun? Apakah kamu tidak memikirkannya? Ayat ini mengatakan sepenting dan sehebat apapun kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Ya. Sehingga seringkali kita lihat pentas politik di dunia nyata, baik tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional, seperti anak-anak kecil yang sedang mainan. Bahkan nyawa peperangan seperti permainan anak-anak. Kadang adu gengsi gitu ya. Kadang kuat-kuatan pendukung. Inilah yang kita saksikan. Itu terjadi kalau orang tidak percaya pada kehidupan akhirat, maka memandang dunia ini segalanya. Memandang dunia ini lebih penting daripada kehidupan akhirat. Padahal Allah ingatkan tadi, waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, bahwa sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ibadah kita untuk kehidupan akhirat yang panjang. Saya sering mengatakan, waktu hidup di dunia ini kita terbatas. Sedangkan kehidupan akhirat waktunya tidak terbatas. Menyiapkan untuk yang tidak terbatas dengan waktu yang terbatas. Tapi Allah adil. Allah melipat gandakan amal-amal kita, orang-orang yang beriman. Bahkan ketika kita menghidupkan malam qadar, pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Artinya bahwa kita diberi kesempatan menyiapkan kehidupan akhirat sekalipun kehidupan kita di dunia adalah sangat singkat.
Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian bahaya yang ketiga, orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka dia akan memandang atau menganggap bahwa perbuatan yang dilakukannya, sekalipun itu perbuatan buruk, nampak dalam pandangannya seperti perbuatan yang indah. Bahasa mudahnya, memandang indah terhadap kejahatan-kejahatan dan keburukan-keburukan yang dilakukannya dengan logika-logika yang dibangun. Jadi standarnya itu bukan Quran dan hadis atau kebenaran yang datang dari Allah. Jadi standarnya adalah akal pikirannya sendiri. Padahal orang yang tidak percaya kepada kehidupan akhirat oleh Allah, gitu ya, dijadikan pandangannya itu indah ketika melihat sesuatu yang jahat. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak percaya terhadap kehidupan akhirat. Nah, ini kan sangat bahaya. Ketika orang tidak lagi melihat kebaikan sebagai sebuah kebaikan dan kejahatan sebagai sebuah kejahatan. Makanya kadang-kadang kita kalau membaca, melihat di dunia medsos, kadang bingung sendiri. Seperti pembelaan terhadap misalnya LGBT, luar biasa. Kadang-kadang di luar nalar kita sebagai orang yang beriman. Itu terjadi karena tidak percaya pada hari akhir, sehingga memandang kejahatan dalam pandangannya sebagai pandangan yang indah. Allah sebutkan dalam Quran surat An-Naml ayat 4 dan 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innalladzina la yu'minuna bil akhirati, sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat, Zayyanna lahum, kami jadikan indah dalam pandangan mereka, a'malahum fahum ya'mahun, perbuatan-perbuatan mereka yang buruk itu, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun, kami jadikan bagi mereka memandang indah atas perbuatan-perbuatan mereka, sehingga mereka dalam kesesatan. Ulaikal ladzina lahum su'ul adzabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan seburuk-buruk azab di dunia, wahum bil akhirati humul akhsarun, dan kelak di akhirat dia tergolong orang-orang yang paling rugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu marilah kita terus perkuat iman kita kepada Allah dan seluruh rukun iman, termasuk di dalamnya adalah percaya pada kehidupan akhirat yang akan membimbing kita untuk terus berbuat baik, beramal soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.